Jas hijau, jangan sampai kita melupakan jasa daripada para ulama yang sudah berjuang dulu untuk kita bisa meraih kemerdekaan. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan sesuatu itu, yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita melewati batas-batas dari garis-garis yang ada di dalam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Haromain Podcast, berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Segmen kali ini, segmen Tanya Puan Guru, kita sudah kehadiran sosok tokoh perempuan yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas bagaimana perempuan dan kemerdekaan, bagaimana perempuan dan tantangannya di zaman ini, bagaimana kejadian-kejadian yang sedang viral, khususnya tentang perempuan. Siapakah dia? Narasumber kita kali ini, langsung saja kita akan menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi sudah hadir di studio kami yang sangat sederhana ini, studio Haromain Podcast. Umi Hajah Mustinatin ya, betul ya? Iya. Dulu Umi ini aktif juga di organisasi BKW. Alhamdulillah. Di Iswara ya, dan juga di TP PKK ya. Dulu saya pertama kali bertemu Umi, kita keliling ya. Pernah ya? Pertemuan pertama kita keliling ke pelajar-pelajar ya. Umi ini tokoh perempuan luar biasa, sudah keliling NTB mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan. Iya, betul. Tapi kali ini tema kita bukan itu, Umi. Tema kita kali ini adalah masyarakat ini sedang heboh nih, Umi. Tentang kasus bahwa yang kemarin ini paskibraka nasional itu harus lepas hijab, Umi. Dia harus lepas hijab saat pengukuhan. Iya. Nah, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak ada aturan seperti ini. Iya. Nah, ini pertanyaan pertama saya, Umi ya. Langsung saya bertanya. Dulu dan sekarang tentunya berbeda ya perayaan 17-an itu. Kalau dulu itu gimana sih, Umi? Pas Umi masih muda mungkin gitu ya. Ada nggak sih kejadian yang serupa gitu? Entah kontroversial hijab atau ada hal lain gitu. Apa dulu yang perayaan 17 Agustusnya? Mungkin bisa Umi sambil nostalgia ya menceritakan kita. Jadi gini Mbak Mega ya. Jadi kalau misalnya akan diperbandingkan bagaimana sih situasi hari-hari kemerdekaan pada saat-saat dulu ketika Umi masih muda. Masih muda ya. Berarti sudah 40 tahun yang lewat. Ya, 40 tahun yang lewat. Tahun berapa itu? Malahan kira-kira lebih ya. Kayaknya tahun 80-an, 80-an atau tahun ya sudah sebelum lahir ya. Belum ya. Nah, jadi kalau misalnya kita akan berbicara untuk membandingkan bagaimana situasi pada tahun-tahun yang lalu sama saat ini. Mohon maaf kalau saya boleh berbicara, ini kan saya harus mengutarakan apa yang saya alami pada saat itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang, saya bisa mengatakan bahwa ketika dulu pada zaman-zaman saya masih sekolahnya tingkat SMP SMA gitu ya, SMP SMA, ketika dia akan datang yang namanya 17 Agustus, kita mempersiapkan diri untuk menyongsong yang namanya kemerdekaan itu. Bukan kita persiapkan seminggu atau sehari 2 hari, tidak. Bahkan kalau lomba-lomba itu ya bisa dari sebulan itu sudah dimulai. Sudah dimulai itu di semua tempat. Saya dulu ketika masih sekolah aliyah, kebetulan tahun 81, 82. Gimana Umi sekolahnya dulu? Sekolahnya di sini, di MAN Winarmada yang lokasinya di sebelah pasar. Nah itu, dan kebetulan saya selalu mendapatkan bagian jadi pemimpin ya, baris berbaris, segala macam lomba kita lakukan. Dan lomba yang saat zaman-zaman saya dulu itu lomba-lomba yang sangat bermanfaat, lomba-lomba yang insya Allah tidak pernah terjadi yang namanya kontroversi. Tidak pernah ada yang seperti itu. Kita menyambut kedatangan hari kemerdekaan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Sampai di desa-desa itu jauh sebelum datangnya perayaan 17 Agustus itu sudah ramai mereka dibikinkan bendera-bendera. Di semua anak-anak SD semuanya sudah masing-masing kita sudah mempersiapkan bendera yang akan kita bawa.
Dan untuk lomba itu luar biasa banyaknya. Jadi kalau dulu ya, kalau dari gerak jalan, ada namanya gerak jalan indah, ada namanya gerak jalan sehat, gerak jalan tepat waktu. Banyak ya? Iya. Jadi dari segi gerak jalan saja itu banyak namanya. Ada namanya PBB, pelajaran baris berbaris. Iya, baris berbaris. Itu semuanya ada. Dan alhamdulillah sudah kita rasakan bagaimana semaraknya pada saat itu. Dan bukan hanya saat itu. Kalau di sini misalnya di Taman Narmada, Narmada, kebetulan kita punya taman kan. Kebetulan kita punya taman. Nah, di Taman Narmada itu dilakukan berbagai macam kegiatan. Dan nanti pada akhirnya akan ditutup dengan hiburan-hiburan. Bahkan sebelum itu juga ada biasanya diadakan juga kegiatan karena kita itu tidak mau melupakan yang namanya, mohon maaf, kemarin saya juga sudah podcast sama Ustaz Guru Khalilur Rahman. Di situ kita membahas tentang jas merah. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Dan ada satu lagi, jas hijau. Ada yang warna hijau. Saya juga baru mendengar apa sih jas hijau. Jas hijau adalah jangan sampai kita melupakan usaha jasa dari para ulama. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Nah, ini bisa jas hijau jangan sampai kita melupakan jasa daripada para ulama yang sudah berjuang dulu untuk kita bisa meraih kemerdekaan. Kemarin saya tonton di TikTok di TikTok itu ada salah seorang perempuan yang sudah menjadi petugas Paskibra. Dia jelaskan itu pada tahun 2003 ketika presiden kita itu Ibu Hajah Megawati. Tahun 2003 itu belum ada aturan tentang rambut yang panjang, rambutnya itu belum ada. Cuma memang harus rapi. Dan bagi yang berjilbab monggo silahkan, tidak ada permasalahan. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya akan dipermasalahkan sekarang tentang berhijab itu, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Kan kita sudah merdeka, sudah 79 tahun merdeka. Dan bahkan kita kan punya 5 dasar Pancasila. Sudah jelas itu Pancasila, falsafah negara kita itu adalah Pancasila. Dan itu terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, ingat ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan secara lugas, semua kita tahu pasal yang berbicara tentang agama itu kita dibebaskan untuk melakukan tentang agama kita, dibebaskan kita untuk melakukan agama kita menunaikan apapun itu tentang agama kita. Itu sudah ada. Seperti itu. Jadi dari ceritanya Umi ini kita bisa tangkap bahwa dari cara Umi menceritakan aja kayaknya dulu lebih berbekas terus lebih berkesan. Sangat berkesan. Lebih semarak, bahkan tidak ada peraturan berhijab, lebih merdeka jangan-jangan dulu perayaan 17 Agustusnya. Baik Umi, ini saya pertanyaan selanjutnya Umi kita misalkan nanti kelak cucu-cucunya Umi atau keluarga atau keturunannya Umi nanti ada nih yang menjadi paskibraka nasional. Dan dia ternyata kita nggak tahu ke depan kan akan mengalami kejadian serupa atau tidak terjadi lagi misalnya peristiwa kayak gini dilarang atau kalau mau jadi paskibraka nasional harus buka hijabnya. Apa yang akan Umi lakukan atau apa nasihat Umi kepada ini cucunya Umi atau keturunannya Umi itu bagaimana Kalau misalnya ada nanti dari keluarga, kita kan harus tahu dulu syarat-syaratnya. Kalau memang persyaratan seperti itu kan masih ada kegiatan-kegiatan yang lebih bagus yang harus bisa kita raih, tidak harus seperti itu. Kan ada namanya olimpiade, ada namanya pokoknya masih lebih banyak lagi pendidikan-pendidikan yang akan lebih banyak, yang akan lebih membawa kita kepada hal-hal yang positif, bukan hanya menjadi paskibra. Jadi Umi tadi kalau ada sosialisasi terlebih dahulu bisa jadi punya pandangan, bisa memberikan nasihat kepada paskibraka ataupun siapa yang nantinya akan mengalami hal tersebut. Tapi kita doakan semoga ini tidak pernah terjadi lagi Cukuplah dari 79 tahun hanya tahun ini dan jangan lagi sampai terulang pada masa-masa yang akan datang. Tapi alhamdulillah ini sudah ada update BPIP sudah meminta maaf dan menarik larangan tersebut. Istana sudah memperbolehkan lagi kepada adik-adik paskibraka untuk memakai jilbabnya nanti saat perayaan HUT RI di IKN. Nah,
Sekarang ada fenomena lagi nih Umi. Iya. Di zaman yang katanya nih ya semakin rusak, semakin iya. mendekati akhir zaman, dan rasanya menjadi perempuan itu semakin susah ya Umi ya. Iya. Jadi di viral juga ini ya pendapat-pendapat ini atau curhatan hati perempuan yang ada di berseliweran ya di timeline di sosmed, bahwa menjadi perempuan itu sulit karena ketika masih pada tahap menjadi mahasiswa, kita memilih jurusan, misalnya jurusan teknik, akan ada komentar, kenapa ngambil jurusan teknik? Itu nanti kerjanya di mana? Di tambang atau menjadi tempat pekerjaannya yang konotasinya itu adalah hanya untuk laki-laki gitu. Bagaimana nanti ketika kamu menjadi perempuan, kamu akan berumah tangga? Siapa yang mengurus keluargamu? Siapa yang melayani suamimu? Seperti itu. Belum nanti ketika sudah menikah ya, ketika menikah, terus nanti ketika memilih bekerja, kok itu dia nggak sayang sama anaknya, sama keluarganya? Kok working mom tega meninggalkan anaknya berjam-jam, kok menitipkan ke daycare misalnya seperti itu. Ada lagi tanggapan yang itu rasanya perempuan ini selalu salah ya gitu, selalu dibanding-bandingkan. Kita lanjut nanti ke tahap dia melahirkan ya, proses melahirkannya pun dibanding-bandingkan gitu, disalah-salahkan, memilih sesar atau ada yang melahirkan secara normal kayak gitu. Katanya belum jadi perempuan yang sempurna atau belum menjadi ibu yang seutuhnya ketika melahirkannya tidak dengan cara pervaginam atau normal kayak gitu. Dalam hidup ini kan kita yang kelola, mau susah mau bahagia itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kita yang menjalani. Iya, kita yang menjalaninya. Taruhlah misalnya zaman sekarang ini, kita sudah tahu pemasukan yang kita peroleh ya, yang income kita ya. Kita sudah per tahu. Bulan ya ceritanya. Iya, per bulan. Ada 5 juta ya, seharusnya kan 5 juta seperti itu. Tahu kita bahwa penghasilan kita 1 bulan itu adalah 5 juta. Lalu total pengeluaran untuk bayar listrik, bayar air, misalnya beli bensin, makan itu ini ya. Sudah tahu penghabisannya misalnya 3 juta. Nah, oke. Nah, kalau sudah tahu penghabisan kita sekian, sudah tahu pemasukan kita sekian, jangan sampai kita mengeluarkan yang lebih besar dari pemasukan yang kita miliki. Lebih besar pasak. Nah itu kan ada, sudah jelas ada itu di dalam peribahasa Indonesia. Ada nggak masih sekarang pelajaran peribahasa Indonesia? Kayaknya saya terakhir dapat di SD Umi. Jadi kalau saya kan masih saya ingat dari dulu itu ya, dari peribahasa itu, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Selalu itu kita ingatkan seperti itu. Nah, tapi sekarang yang menjadi misalnya kenapa merasa susah, merasa kemerdekaannya kurang. Karena sekarang itu semua ini tidak ada pengecualian, rata-rata, dipukul rata. Ini kita berbicara pada umumnya kan, kita berbicara secara umum. Sekarang itu sebagian besar itu senangnya yang instan. Senangnya yang instan. Nah, ketika misalnya sama dengan tadi pertanyaan tentang melahirkan. Itu melahirkan itu juga itu memang sangat berat ya, itu memang bagi perempuan dan itu kan sudah kodrat perempuan ya, sudah sunnatullah bagi wanita bahwa wanita adalah yang melahirkan. Nah, permasalahanmu sesar bunda itu kan urusan kita. Kalau ada yang bilang kalau dia belum merasakan yang namanya melahirkan secara normal, dia belum merasakan dirinya sebagai seorang wanita lengkap, kan seperti itu. Itu tergantung dari kita. Nah, misalnya memang pada dasarnya sesar itu adalah diberlakukan bagi perempuan yang emergensi, misalnya yang ada penyakitnya, misalnya yang biasa juga kurang besar panggulnya katanya, dan yang biasa juga mungkin kelebihan berat bayinya. Jadi ada sebab-sebabnya sehingga sebab khusus ya Umi ya. Sebab khusus terus dia melakukan sesar. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Umi, bahwa sebenarnya mau melahirkan secara normal atau melalui sesar itu sama-sama sakit ya. Semuanya punya perjuangan. Nah, gimana sekarang kita punya perjuangan masing-masing itu bisa merefleksikan diri terhadap perjuangan orang tua kita yang dahulu. Ini sebuah highlight yang luar biasa ya dari Umi kita. Selanjutnya tadi Umi juga menyatakan ingat bahwa menjadi perempuan itu nggak susah kok, itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita mau merespon apa yang dikatakan oleh orang lain gitu. Semua orang kan bisa berkata apapun ya, tapi yang tentu yang bisa merespon atau yang bisa mengontrol respon kita hanyalah diri kita sendiri.
Selanjutnya Umi, kita menuju ke pertanyaan terakhir ini tidak terasa. Ya, ini Umi, kami mohon berikan kami nasihat-nasihat gitu, baik kepada saya pribadi atau para penonton, khususnya muslimah. Bagaimana sih nasihat-nasihat kita menjalani hidup di akhir dunia yang memasuki akhir zaman ini gitu ya. Bagaimana ya, agar kita bisa menjadi perempuan yang baik, istri yang baik, anak yang baik, seperti itu Umi. Muslimah yang baik lah intinya. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita supaya bisa menjadi perempuan atau muslimah yang baik. Sebenarnya ini lagi saya akan bilang, itu tidak ada yang sulit, ya tidak ada. Yang penting itu ada kemauan dari diri kita. Jadi yang harus kita bangkitkan itu adalah perasaan mau dari masing-masing kita. Kalau dia tidak memiliki yang namanya rasa mau itu, kemauan, apakah untuk bisa, apakah untuk pintar, apakah untuk menjadi perempuan yang hebat. Kalau dia tidak memiliki perasaan yang seperti itu, kalau misalnya bahasa Sasak atau bahasa kita, sampai sebek beweh kita mau memberikan pembelajaran kepada perempuan tersebut, tidak akan pernah bisa berubah. Jadi intinya yang pertama itu adalah ada mau, perasaan ini yang harus kita tumbuhkan dulu. Oke, dicatat netizen. Kemauan dulu yang harus kita tumbuhkan. Kemauan dari diri sendiri. Kedua Umi. Kedua ya, sekarang tadi, apa? Kemauan. Nah, setelah dia punya rasa mau, dia harus tahu apa yang menjadi kemauannya. Begitu dia tahu apa yang menjadi kemauannya, itu yang harus dia wujudkan dengan cara bagaimana? Misalnya, misalnya ya sekarang biasa kita. Kalau kita misalnya jadi seorang guru. Nah, misalnya selalu kita akan bertanya, anak-anak, kita bilang ya, besok kalau anak-anak besok kalau udah besar menjadi apa? Cita-cita ya. Iya, cita-citanya mau jadi apa? Selalu kita bilang seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu kan, misalnya ada yang bilang, oh ya, besok kalau saya sudah besar, saya mau jadi dokter. Besok kalau saya sudah besar, misalnya saya mau jadi polisi. Atau seperti yang tadi, misalnya saya mau sekolah di teknik, saya mau sekolah di sini. Kan teknik itu tidak selalu harus naik tiang listrik. Betul. Ada namanya di dalam kantor. Iya. Bagian manajemennya. Iya, bagian manajemen. Tidak harus selalu naik pohon, bisa tidak harus jadi dosennya bisa. juga. Jadi ini jangan diartikan dengan hal-hal yang terlalu sempit. Karena dunia sekarang ini, apalagi di zaman medsos yang sudah luar biasa ini, jadi semuanya itu harus kita bisa berkreasi dan harus kita bisa kembangkan. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan sesuatu itu, yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita melewati batas-batas dari garis-garis yang ada di dalam agama kita. Lagi-lagi ya, harus pertama adalah apapun agama. Itu harus kita kembalikan kepada kesana, ke yang namanya keyakinan dan agama kita. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ya kan seperti itu. Jadi dia akan selalu berkembang mengikuti likul di zamanin wa makanin. Tergantung di mana tempat. Tergantung. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang menyulitkan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Intinya yang terpenting sekarang, ayo mari kita berusaha untuk kembali kepada ajaran yang menjadi keyakinan kita. Kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita dibikinkan. Ya, ini berarti udah masuk poin ketiga ya Umi ya? Oh begitu ya? Iya, terserah poin apapun namanya. Jangan melupakan agama ya. Iya, yang pertama tadi kan kemauan. Yang kedua adalah memiliki cita-cita. Yang ketiga tujuan dan kemauan itu harus tidak boleh terlupa dari agama. Iya. Jadi begitu kita sudah punya kemauan, cita-cita, kemauan dan tujuan. Nah, itulah yang harus kita bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kemauan dan cita-cita kita. Kita harus fokus sama itu. Misalnya, saya mau jadi dokter, tapi apa? Nggak dia belajar, nggak dia sekolah yang benar. Ada nggak orang tidur-tiduran bergoler-goler di halaman, begutu-gutu, terus hanya yang laki hanya makan sama ngerokok-rokok, terus enak-enak dia mau jadi dilantik, jadi nurse, jadi ini. Jangan mimpi ya, kamu itu mimpi di sang bolong, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi kalau kita memang ada kemauan, maka harus kita dari
dari kecil itu harus kita pupuk dan harus kita tahu apa tujuan di dalam hidup kita ini. Ingat, untuk hidup ini mau susah, mau bahagia, itu tergantung bagaimana kita mengelola. Hidup adalah pilihan ya. Hidup Pilihannya mau berjuang, sakit-sakitan atau mau malas, juga tetap sakit, malas-malasan itu. Iya, jadi tidak ada enaknya itu. Seperti itu. Terima kasih banyak Umi, ini luar biasa ya, kita tidak terasa sampai di penghujung acara kita. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nanti kita bisa mengundang lagi ya Umi ya. Oke, makasih. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kalau ada ide atau materi bahkan narasumber yang mau diundang, boleh ditulis ya di kolom komentar. Oke. Dan mungkin sebelum kita tutup ini, kita harus ucapkan selamat dulu ya. Oke. Selamat menyambut kemerdekaan ya. Iya. Merayakan. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Apa harapannya Umi nih untuk Indonesia? Oh jelas, kalau harapan itu apalagi kita sebagai orang tua itu harapannya ya harus bisa lebih baik dari yang sekarang. Dari harapan kita itu harus bisa lebih baik dari sekarang, dan supaya generasi-generasi mendatang ini harus mau bersungguh-sungguh ya untuk meneruskan dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita yang menjadi tua-tua ini. Amin. Seperti itu. Amin. Semoga para generasi penerus ini semakin lebih baik lagi dan terus membawa Indonesia semakin maju. Iya. Terima kasih ya Umi, kita ucapkan sama-sama selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Nusantara baru, Indonesia maju, merdeka.